wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis nahdlatil ulama ajma'in, khususan ila musannif kitab Sulamut Taufiq Al-Alama Asy-Syaikh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad Hasyim Ba'alawi wa usulihim wa furuhim wa aslajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyatihim radhiyallahu anhum. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat wa farahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian kitab Sulamut Taufiq. Mudah-mudahan yang hadir dan yang mendengarkan juga yang menonton mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalama wassa'ada wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo yang belum diniati niat oleh ilmu lillahi ta'ala dan niat iktikaf. Ya, nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Para hadirin yang saya hormati, halaman 25. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal. Ghuslul mayyiti utawi ngedusi mayit. Wa takfinuhu lan ngulesi mayit. Jadi bab tentang memandikan mayat, wa takfinuhu dan mengkafani mayat, wa sholatu alaihi lan nyolati ing atase mayit, wa dafnuhu dan mendem mayit atau menguburkan mayit. Iku fardhu kifayatin, hukumi fardhu kifayah. Idza kana tatkalane ana mayit iku musliman wong Islam, wulida kang den lairaken hayyan hale urip, wa wajabalan wajib lidzimiyin mare wong kafir zimmi apa takfinun ngolesi, ngafani, wa dafnun dan menguburkan. Para hadirin rahimakumullah, ini tentang faslun fi tajhizil janazah. Pasal atau membahas tentang bagaimana merawat
atau tata cara mengurus mayat atau jenazah. Di dalam fikih itu diistilahkan tajhizul janazah, tajhizul mayit, ya, mengurus jenazah. Nah, di dalam tajhizul mayit atau tajhizul janazah itu ada 4 proses yang harus dilakukan. Ini satu kesatuan kalau itu mayitnya orang Islam. Jadi yang pertama apa? Ghuslul mayit, memandikan mayit. Yang kedua adalah watakfinuhu, dan mengkafani mayit. Yang ketiga adalah washolatu alaihi, dan mensolati mayit. Nomor 4 wadafnuhu, dan menguburkan mayit. Ini saya istilahkan 4M, ya, memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan. Ini proses 4M dari tajhizul janazah, mengurus mayat. Para hadir rahimakumullah, kadang-kadang orang menyebut istilah mayat, mayit. Ada orang yang menyebut jenazah, janazah. Tolong yang betul bukan jenazah, zanajah kalau kita pakai istilah tersebut, ya. Ada 2 pendapat antara mayat dengan janazah. Itu ada 2 pendapat. Yang pertama mengatakan berpendapat sama antara mayat dengan janazah. Pendapat yang kedua itu berbeda antara mayat dengan janazah. Makanya di pesantren itu diajari ketika kita memanggil jasad yang sudah tidak ada ruhnya, itu kita memanggil janazah, bukan mayat. Itu lebih halus, okay. Nah, pendapat yang pertama itu mengatakan istilah janazah, istilah mayat itu sinonim, maknanya sama, ya, maknanya sama, yaitu jasad atau tubuh seseorang yang sudah tidak ada nyawanya, itu sama. Dan istilah ini itu ada dalam kitab Kamus Al-Munawwir, karangannya Kiai Haji Ahmad Warson Munawwir Kerapiak Yogyakarta. Ya, beliau menyamakan antara mayat dengan janazah. Di dalam kitab Kamus Al-Munawwir, karangannya Kiai Haji Ahmad Warson Munawwir Kerapiak Yogyakarta. Beliau wafat pada tahun 2013 Masehi, yang dimakamkan di Masjid Patok Negoro Dongkelan, Kasihan Bantul, Yogyakarta. Ini yang pertama. Jadi antara mayit dengan jenazah, zanajah itu sama, sinonim. Kemudian pendapat yang kedua, antara mayat dengan janazah berbeda. Kalau mayat itu diistilahkan jasad yang sudah tidak ada rohnya, belum dirawat, itu mayat. Sedangkan janazah adalah tubuh atau jasad manusia yang tidak ada rohnya, itu sudah dirawat atau proses dalam perawatan, itu janazah. Nah, terserah kita mau ambil yang mana, ya, karena faktanya antara mayat dengan janazah sama-sama jasad yang tidak ada ruhnya, ya, itu mayat dan janazah. Tidak usah dipermasalahkan, ini hanya menambah wawasan kita agar nanti kedepannya tidak ada konflik istilah antara mayat dengan janazah. Para hadir rahimakumullah. Nah, kalau jenazah itu ada yang mengistilahkan begini, tubuh manusia yang tidak ada ruhnya, sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah disolati, sudah dimasukkan pendosa, dan mau dikubur, itu dikatakan jenazah. Ya. Jadi macam-macam istilahnya, tergantung dari kita mau ambil yang mana. Jadi sebelum dibawa ke kuburan, di dalam pendosa, usungan atau keranda, itu kita menyebut janazah. Para hadir rahimakumullah, zaman Nabi sebelum Fatimah binti Rasul meninggal, bentuk pendosa keranda itu
biasa kayak papan, ya. Diusung biasa kayak papan, tidak ada penutup. Ya, tidak ada penutup. Sampai sekarang pun masih ada ya, budaya seperti itu kan. Ngangkat keranda tidak ada penutup. Lah, keranda yang ada penutupnya itu ada asal mulanya. Ada ceritanya, ada riwayatnya. Ini bersumber dari kisah Sayyidah Fatimah binti Rasul yang ketika sakit beliau itu resah dan gelisah. Karena Fatimah binti Rasul radhiyallahu anha itu berpikir, jikalau saya meninggal dunia, kemudian tubuh saya dibungkus dengan kain kafan, sehingga lekukan tubuh saya itu terlihat oleh laki-laki yang lain. Saya tidak mau ketika saya meninggal tubuh saya dilihat oleh orang yang bukan muhrimnya. Ini kisah ini sangat masyhur para hadirin, ya. Lah, kemudian gelisah resah Fatimah binti Rasul ini didatangi oleh bibiknya yang bernama Asma binti Umais radhiyallahu anha. Ini Asma binti Umais itu adalah salah satu dari istri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan saya ceritakan. Nah, kisah ini sudah ada disebutkan di beberapa kitab ulama. Contoh, ini ada di dalam kitab yang namanya Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, karangannya Imam Abu Nuaim Al-Isfahani Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 1038 Masehi di Iran. Ini Abu Nuaim, seorang ulama bermadzhab Syafi'i yang ahli sejarah. Juga termasuk dalam kitab yang lain, ya, kitab Sirah Nabawiyah yang dikarang oleh Ibnu Hisham, ya, Ibnu Hisham rahimahullah, kitab Sirah Nabawiyah. Cuma Ibnu Hisham ini itu mengulang kitab karangan gurunya yang bernama Ibnu Ishaq rahimahullah. Jadi kitab biografi Kanjeng Nabi itu pertama kali ditulis disusun dengan sebuah kitab oleh namanya Imam Ibnu Ishaq. Beliau murid dari Ibnu Abbas, murid dari Ibnu Mas'ud dan lain sebagainya. Sehingga Ibnu Ishaq ini adalah ulama tabi'in senior, ulama tabi'in kibar yang wafat pada tahun 768 Masehi. Nah, tetapi kitab biografi Kanjeng Nabi Muhammad ini hilang. Jadi Ibnu Ishaq mengarang kitab biografi Kanjeng Nabi Muhammad hilang. Kemudian oleh muridnya yang bernama Ibnu Hisham ditulis ulang kembali. Kemudian dinamakan kitab Sirah Nabawiyah. Kitab pertama kali yang cerita tentang kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah Kanjeng Nabi sudah ditulis pada abad 700-an Masehi. Sudah lama. Nah, kalau belajar biografi Kanjeng Nabi yang bisa membaca kitab kuning, silakan buka kitab lama, kitab kuno, 700-an Masehi, 800-an Masehi. Sebab kisah-kisah yang dikarang oleh para ulama tabi'in, murid para sahabat, itu lebih dekat dengan kebenaran sejarah, ya, dekat dengan zaman Kanjeng Nabi. Kok bahas, ya. Baik lagi para hadirin rahimakumullah, ya. Nah, kemudian apa? Fatimah binti Rasul radhiyallahu anha ini sedih, didatangi oleh yang namanya Asma binti Umais. Asma binti Umais. Asma binti Umais ini asalnya adalah istri dari Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian syahid dinikah oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian Abu Bakar meninggal, dinikah oleh Ali bin Abi Thalib. Setelah Fatimah meninggal, punya anak namanya Yahya bin Ali bin Abi Thalib. Ini kisah-kisah ini sudah masyhur
di kalangan para ulama. Nah, para hadirin rahimakumullah, kemudian bertanya Salma bin Umais, ya Fatimah, Asma bin Umais, ya Fatimah, kenapa kamu bersedih? Kemudian cerita Fatimah bilang, ya Asma binti Umais, saya ini khawatir sedih ketika saya meninggal nanti, saya nggak mau ditandu dengan tandu keranda yang terbuka. Saya tidak mau tubuh saya yang dibungkus dengan kain kafan, lekukan tubuh saya dilihat oleh laki-laki yang lain. Nah, kemudian Asma bin Umais bicara kepada Fatimah binti Rasul, ya bannata Rasulillah, ala araika syai'an ra'aituhu bil Habasyah. Wahai putri Rasulullah, tahukah engkau saya pernah melihat sebuah keranda di Habasyah. Kemudian Asma bin Umais radhiyallahu anha ini membuat keranda yang tertutup ini. Setelah jadi, tersenyumlah Fatimah binti Rasul. Ini yang saya mau. Nah, ini asal mulanya. Asal mula keranda tertutup dengan kisah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang. Ini ya, sampai sekarang. Jadi harus tahu, ini sejarah yang harus difahami oleh kita semua. Oh, ternyata keranda mayat yang tertutup bukan bid'ah. Itu sudah dilakukan oleh putri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibuat oleh Asma bin Umais radhiyallahu anha, istri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ini ya. Kalau kita tahu kisah-kisah ini, maka keranda tertutup yang biasa dipakai oleh orang-orang kita, orang Jawa, orang Indonesia, orang Nusantara, bukan bid'ah. Ada kisah nyata dan sahih riwayat di kitab-kitab hadis dan sejarah para ulama abad 700-an Masehi yang dulu. Paham nggih? Nah, biar mantap kita. Nanti ada orang pakai keranda, zaman Nabi belum ada misalnya kan. Ya, Fatimah putri Rasulullah SAW sudah pakai keranda tertutup. Nah, ini sudah batal mereka membantah kalau keranda tertutup itu bid'ah. Terbantahkan. Ya. Para hadirin rahimakumullah. Nah, terkait kematian ini para hadirin, kematian itu kita coba untuk memahami. Di dalam Al-Quran itu ada 4 istilah tentang kematian. Ini harus dibedakan agar kita paham tentang perbedaan tentang istilah al-maut, tentang istilah al-wafa atau wafat, istilah ar-ruju' ya, dan istilah yang lain ya, ajal. Ini 4 istilah yang dibahas di Al-Quran tentang kematian. 4 istilah, dan ini berbeda maknanya. Yang pertama, apa istilah kematian? Al-maut. Al-maut itu kematian ya. Jadi maut itu secara umum artinya meninggal dunia. Ini bedanya, kalau manusia meninggal itu lebih halus dibilang wafat daripada meninggal dunia atau mati. Sebab bahasa al-maut, kematian itu dipakaikan kepada seluruh makhluk hidup yang punya roh dan nafas, kemudian meninggal, maka baik itu hewan, tumbuhan, makhluk lainnya yang tidak ada nyawanya dinamakan al-maut. Seluruh makhluk itu al-maut, meninggal, mati. Ya. Jadi itu istilah yang pertama. Di seluruh makhluk hidup yang punya roh dan nafas, kalau sudah lepas maka itu al-maut. Laler sampai ceplok plek mati, al-maut. Ya.
maut, mati. Nah, itu istilah umum. Al-maut ini berlaku seluruh makhluk hidup yang punya nyawa, al-maut. Yang kedua ada istilah al-wafah. Al-wafah atau kalau kita sebutkan istilah wafat. Oke, al-wafatu, al-wafah atau wafat. Wafat ini artinya sempurna. Wafat itu artinya tuntas, selesai. Itu wafat. Jadi kalau ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah wafat, itu lebih halus daripada telah meninggal dunia, telah wafat. Ya. Mengapa dikatakan wafat? Sebab artinya tadi ya, entek-entekan, tuntas, sempurna, habis. Itu wafat. Apa yang sempurna? Sudah sempurna semua rezekinya. Sudah sempurna semua amalnya, sudah selesai semua, pokoknya hidup di dunia sudah habis. Itu wafat, tuntas, sudah selesai. Ya, jadi orang yang wafat itu sudah terputus atau terhenti catatan amal dan amal baik dan buruknya, berhenti, sudah selesai. Dan juga wafat itu adalah wa in qata'u amalul abadil akilil mukallafi. Jadi orang yang dikatakan wafat adalah terputusnya amal. Oh, sudah terputus seorang hamba al-akili yang berakal, al-mukallafi yang terbebani syariat. Pertanyaannya, siapakah makhluk yang akil berakal, yang mukallaf terbebani syariat? Sinten? Manusia. Ya, wa wafa'uhu dan selesai, wa tamamuhu dan sempurna. Itu wafat. Wa jaza wa jarihi minallah, dan berlakulah balasan-balasan ketika dia sudah wafat. Ya, ini adalah wafat. Jadi sekali lagi kalau kita menyebut manusia meninggal dunia atau mati, maka lebih halus kita menyebut istilah wafat. Ya, wafat. In rajiun, telah wafat, ngoten. Ya, telah wafat. Jangan kemudian inna lillahi wa inna rajiun, telah bongko. Ya. Cek kasar. telah mate. Wah, jangan. Pakai istilah wafat, ya. Pakai istilah wafat. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga istilahnya al-ajalu. Al-ajalu ini adalah ajal, batas umur. Jadi kalau ada orang mengatakan dia sudah datang ajalnya, artinya umurnya sudah berakhir. Umur telah berakhir. Jadi batas usia dia di dunia sudah berakhir, itu ajal. Tapi bedanya kalau usia, umur itu proses yang dilalui, itu umur. Tetapi kalau umur sudah berhenti, selesai, maka itulah dikatakan ajal, al-ajalu. Ini harus bedakan ini, ketiganya ini. Kemudian yang keempat, namanya ar-ruju' atau roji', orang yang kembali. Ini jarang dikatakan istilah ini, jarang. Ar-ruju' atau roji', telah kembali. Orang yang telah kembali, roji', orang kembali kemana? Ke tempat asalnya, kembali kepada Allah. Makanya dari sinilah ada istilah istirja atau kalimat tarji'. Apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Allah. Kalimat istirja atau kalimat tarji'. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, para hadirin rahimakumullah, makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bagi orang yang faham tidak akan main-main mengatakan kalimat itu. Sebab kalimat itu terbagi pada dua maksud. Inna lillahi itu menguatkan tauhid kepada Allah, ya, bahwa semua itu milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan semua kembali kepada Allah. Ini bentuk bahwa kita seorang hamba yang tidak punya apa-apa
dan pasti kembali kepada Allah. Semua ditinggalkan, harta benda, istri cantik, anak banyak, pekerjaan, semua ditinggal. Ar-ruju', dia kembali kepada Allah. Makanya orang meninggal ar-ruju' itu selalu dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gini istimewanya, kalimat istirja ini menurut Imam Al-Qurtubi, ya, ulama tafsir dari mazhab Maliki yang wafat pada tahun 1273 Masehi di Mesir, dalam kitab tafsir Al-Jamil li Ahkamil Quran atau dikenal dengan kitab tafsir Al-Qurtubi. Beliau menjelaskan begini, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu kalimat yang tidak pernah diajarkan Allah kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimat istirja itu khusus diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Kanjeng Nabi. Itu bedanya, itu yang istimewa. Ya, itu yang istimewa. Berarti mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam sebelum Nabi Muhammad tidak pernah diajarkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Khusus diajarkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Makanya kalau kita mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu jangan diremehkan. Itu kalimat istimewa dari Allah kepada kita selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi kalau baleni itu artinya apa? Itu bermakna tauhid dan pengakuan terhadap ubudiyah. Jika kita adalah hamba Allah, pengakuan. Kemudian wa inna ilaihi raji'un artinya apa? Itu pengakuan kita akan binasa. Ada orang meninggal, inna lillahi raji'un, sampai menjawab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka wa inna ilaihi raji'un itu maksudnya adalah kita ini akan binasa juga. Kita ini akan mati juga. Kita ini akan dikubur juga. Kita ini akan dibangkitkan juga. Dan kita ini nanti ditanya oleh Allah fi yaumil qiyamah. Ini maksud dari wa inna ilaihi raji'un. Jadi disunahkan para hadirin ketika sampeyan mendapatkan berita orang meninggal, sunnah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika sampean mendengar melihat musibah banjir, musibah longsor, musibah gunung meletus, orang yang bersedih, orang yang susah dan sebagainya, sunnah membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab kalimat ini tidak hanya untuk orang yang meninggal dunia, termasuk ucapan untuk orang yang terkena musibah apapun, termasuk diri kita sendiri. Itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Jadi ucapan ini luar biasa. Mengapa luar biasa? Jadi al musibatu. Apa itu musibah? Macam-macam. Kematian musibah terbesar, longsor, gunung meletus, banjir, kelaparan dan sebagainya. Itu juga musibah. Jadi kalau kita mendengar itu, melihat itu, kita sunnahkan membaca kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Niku orang itu sakit, ataupun sakit di rumah sakit, opname, sampai mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalimat ini tidak hanya untuk orang mati saja. Padahal salah paham panjenengan kan? Tetangganya ini sakit, sampai spontan menjawab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum meninggal. Bukan itunya.
Ya, kalimat ini untuk musibah apapun. Ya. Lah, para hadirin rahimakumullah. Jadi musibah kullu ma yu'dhiyal mu'mina wa yusibuh. Musibah adalah semua hal yang menyakiti orang beriman dan menimpanya. Itu istilah musibah. Ya. Al musibah kullu ma yu'dhiyal mu'mina wa yusibuh. Musibah adalah semua hal yang menyakiti orang beriman dan menimpanya. Ini musibah. Lah, kalau ada tertimpa orang mukmin, maka kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kita enggak kuat menahan beban derita hidup misalnya. Kita mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalikan semua urusan kepada Allah, maka Allah akan mengganti sesuatu yang lebih baik dari itu semua. Dan itu tidak nampak oleh kita. Orang-orang yang menjawab inna lillahi dan seterusnya akan mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan berkahnya Allah, mendapatkan hidayahnya Allah. Ini yang ngomong Al-Quran ini. Tuh, adzan. Nah ini ya, coba kita lihat ya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang-orang yang tertimpa musibah itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim. Orang-orang yang sabar dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akan mendapatkan apa? Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim. Mereka mendapatkan keberkahan dari Tuhan mereka. Wa rahmatun, dan rahmat Tuhan mereka. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka termasuk orang-orang yang mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Eman kalau tidak mengucap ini ketika kita menyaksikan musibah, ketika mendengar orang meninggal dunia, kita tidak mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Eman. Jelas Al-Quran mengatakan orang yang mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat, mendapatkan hidayah adalah salah satunya ketika musibah datang menimpa, dia bersabar, kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka dia mendapatkan 3 hal. 1, dapat sholawatnya Allah. Yang kedua, dapat rahmatnya Allah. Yang ketiga, dapat hidayahnya Allah. Enggak nampak. Ya, rahmat tidak nampak, cuma bisa dirasakan perbedaannya. Ya, nah, para hadirin rahimakumullah, kemudian Umar bin Khattab itu dawuh ngeten, sebaik-baik balasan, ya, sebaik-baik balasan dan sebaik-baik tambahan. Kemudian ditafsirkan oleh Imam Qurtubi. Yang dimaksud Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah sebaik-baik balasan dari Allah adalah orang mengucapkan itu mendapatkan sholawat dan rahmat, sebaik-baik balasan. Dan sebaik-baik tambahan menurut Imam Qurtubi mengatakan itulah hidayah yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bersabar tertimpa musibah dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Quran jelas. Jadi jangan dibuat mainan. Ya, ini sebuah ungkapan tauhid kita kepada Allah, ungkapan penyerahan total kita kepada Allah. Kita nanti akan binasa juga, akan mati juga, tidak bawa apa-apa dan sebagainya. Nah, bahas innalillahi. Kembali kepada tajhizul mayit atau perawatan mayit. Para hadirin rahimakumullah. Jadi ngurus mayit itu ada 4 proses, 4M, ya, 4M. Apa? 1, memandikan. 2, mengkafani. 3, mensolati. 4, menguburkan. 4M. Itu adalah fi tajhizil mayyit, fi tajhizil janazati. Cara-cara mengurus tentang perawatan terhadap mayat atau jenazah.
Para hadirin rahimakumullah, di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, kitab ensiklopedia fikih terbesar, ada kurang lebih 45 atau 50 jilid itu kitab itu mengatakan menyolati, memandikan, menyolati, mengkafani, menguburkan, itu jumhur ulama hukumnya fardhu kifayah, kewajiban kolektif. Kalau ada orang meninggal, kemudian ada beberapa orang sudah menangani jenazah, maka gugur semua kewajiban yang lain. Ini adalah fardhu kifayah, kewajiban kolektif. Atau dalam mazhab lain diistilahkan wajib kifai. Ya. Jadi kalau ada istilah fardhu kifayah atau wajib kifai, sama istilahnya, cuma beda kata saja. Fardhu kifayah dan wajib kifai. Nah, coba kita rinci lebih lanjut ya. Dari mazhab Hanafi misalnya, ini terangkan dalam kitab Al-Mabsut Imam As-Sarakhsi Al-Hanafi yang wafat pada tahun 1090 Masehi di Uzbekistan. Beliau ulama Hanafi yang mengatakan di dalam mazhab Hanafi memandikan mayit itu hukumnya fardhu kifayah. Memandikan hukumnya fardhu kifayah. Selain memandikan hukumnya wajib ain. Ini mazhab Hanafi. Ya. Kemudian mazhab Maliki mengatakan, saya menukil pendapat dari Imam Ibnu Abdul Bar Al-Hanaf Al-Maliki yang wafat tahun 1071 Masehi di Spanyol. Ya, dalam kitab Al-Kafi li Mazhabil Ahmad, bahwa di dalam mazhab Hambali, mazhab Maliki itu mandi sunnah muakkad, memandikan mayit sunnah muakkad, mengkafani, mensolati, menguburkan ini wajib. Nah, berbeda-beda orang menghukumi sesuatu, ya. Maka kita harus paham tentang perbedaan pendapat. Mazhab Syafi'i bagaimana? Mazhab Syafi'i mengatakan, ulama Syafi'i mengatakan semua proses memandikan, mensolati, mengkafani, menguburkan adalah fardhu kifayah. Ini sumbernya langsung dari Imam Syafi'i. Beliau mengatakan dalam kitab karangannya yang bernama Al-Um. Ya, jadi 4M dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya fardhu kifayah. Ya. Nah, Imam Nawawi menegaskan, Imam Nawawi Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, beliau wafat tahun 1207 Masehi di Suriah. Beliau mengatakan dalam mazhab kami, mazhab Syafi'i, 4M tadi itu ijma' bila khilafin, sepakat tanpa perselisihan di dalam mazhab Syafi'i. Kemudian di dalam mazhab Hambali bagaimana? Hampir sama dengan mazhab Syafi'i. 4M itu fardhu kifayah. Mensolati, memandikan, mensolati, mengkafani, mensolati, mengubur 4M. Fardhu kifayah. Ya, fardhu kifayah. Tanpa dipungkiri. Bila nazain, tanpa dipungkiri, sama. Jadi mazhab Syafi'i, mazhab Hambali itu hampir sama, bahwa 4M dalam proses jenazah itu hukumnya fardhu kifayah. Yang lain duduk di depan rumah musibah, sebagian mengolah-olah kain kafan, mandikan sudah cukup, gugur semua kewajiban sebab ada sudah melakukan. Itu kewajiban kolektif. Ya, kewajiban kolektif. Pun. Jadi kembali jumhur ulama, terutama pendapat mazhab Syafi'i, pendapat mazhab Hambali, 4M dalam proses mayit itu hukumnya fardhu kifayah. Ya, fardhu kifayah. Para hadirin rahimakumullah. Nah, kalau kita lihat di dalam keterangan kita para ulama,
pendapat yang paling masyhur seluruh mazhab itu disimpulkan bahwa hukum proses 4M dalam mayit itu fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Idza kana musliman, apabila mayit itu beragama Islam. Idza kana musliman, apabila mayit itu beragama Islam. Wulida hayyan, ya, dilahirkan dalam keadaan hidup. Ya, itu wajib 4 hal ini. Ya. Nah, saya terangkan pelan-pelan, ya. Ketika orang muslim itu wajib 4M, ya, wajib kifayah. Kalau ada bayi wulida hayyan, ada bayi yang lahir setelah yang hidup setelah dilahirkan kemudian mati, maka tetap 4M. Ya, tetap 4M. Wulida hayyan, dia lahir hidup sesaat kemudian meninggal, maka itu tetap wajib kifayah 4M. Sebab masih ada orang mengatakan anak kecil tidak usah, tidak usah, ya kan? Tetap dalam mazhab Syafi'i dikatakan idza kana musliman, ya, wulida hayyan, bayi yang dilahirkan hidup kemudian mati. 4M. Nah, ini perlu dipahami, ya. Lah, tanda hidup bayi lahir itu adalah menjerit, menangis, bergerak. Ya, pernah hidup kemudian mati. Ini namanya wulida hayyan. Ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, bagaimana dengan wa wajaba lidhimiyyin, dan wajib juga untuk orang kafir dhimmi. Apa wajibnya? Takfinun, dikafani, wadafnun, dikubur. Ya. Siapakah kafir dhimmi itu? Kafir dhimmi itu kalau memakai istilah NO, non muslim. Kafir dhimmi non muslim di negara muslim yang mengakui pemerintahan muslim, perjanjian damai dengan muslim, dan taat kepada pemerintahan muslim, dan wajib pemerintah negara itu melindungi kafir dhimmi. Ini sepakat para ulama. Kalau sudah dilindungi pemerintah kafir dhimmi, maka kita tidak boleh apa? Tidak boleh memeranginya dan tidak boleh memusuhinya. Ada kafir dhimmi, ya, hati-hati. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh kita memeranginya, tidak boleh kita memusuhinya. Kafir dhimmi, sebab dia kafir dhimmi mengakui terhadap kekuasaan Islam, bayar pajak dan taat aturan. Kalau faham ini, insya Allah tidak ada orang yang mudah memperolok-olok agama lain, tidak ada. Kalau faham ini, ya. Ini para hadirin rahimakumullah. Jadi di dalam kitab ini, kalau ada orang non muslim dhimmi meninggal, maka kita boleh ikut memandikan, ya, ikut mengkafani dan ikut menguburkan, boleh. Jenengan punya saudara non muslim meninggal, boleh ikut menguburkan. Ini mazhab Syafi'i, boleh. Ya. Cuma ada keterangan dalam kitab Fathul Qorib karangannya Imam Ibnul Qasim Al-Ghazi yang wafat tahun 1512 Masehi, beliau mengatakan terakhir, ya, kalau ada mayit non muslim dhimmi, maka kita bagaimana menyikapi? Haram sholat, tetap haram. Oke? Ada orang kafir meninggal, haram kita sholati, sebab dia bukan orang Islam. Tapi boleh di dalam mazhab Syafi'i, kalau ada orang kafir dhimmi meninggal, kita boleh memandikan, kita boleh mengkafani, kita boleh ikut menguburkan. Ini mazhab Syafi'i. Paham, ya? Nah, ini boleh. Boleh mazhab Syafi'i. Adzan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat fitini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyat al mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.